menonton video ini. Dan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi kali ini saya bersama teman-teman saya yang lain ingin memaparkan hasil daripada tugas resum antropologi hukum lewat virtual. Dan jadi kali ini kami kedapatan bab 4 mengenai teori-teori antropologi hukum. Jadi teori yang pertama yang mau dibahas itu adalah Forum Shopping Forum dari Keyboard Pond dan Dabusman, yang mana teori ini merupakan hasil penelitiannya di Sumatera Barat yang berlangsung bulan Juni 1975 sampai September 1975. Jadi teori ini dibangun dari fakta persengketaan harta warisan kolam batu panjang yang diklaim oleh dua kaum yang berbeda. Nah, jadi dari fakta penelitian itu, Keyboard membangun sebuah teori yang dianalogikan dari istilah hukum perdata internasional, yaitu Forum Shopping Forum. Forum shopping berarti orang-orang yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut. Sedangkan shopping forum berarti pihak pengadilan, baik pengadilan adat di tingkat masyarakat maupun di pengadilan pemerintah, terlibat memanipulasi sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa yang mereka khawatirkan akan mengancam kepentingan mereka. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teori shopping forum. Next teori akan disampaikan oleh Syarif. Selanjutnya datang dari Mark Galanter dalam Iromi 1993 yang bertajuk Justice in Many Rooms. Pada masa itu, terjadi dua pandangan yang berbeda tentang hukum. Di satu sisi dilihat dalam kacamata sentralisme hukum, sedangkan yang lain melihatnya dari dimensi pluralisme hukum. Di Amerika Serikat, dengan menunjuk studi S. Macaulay bahwa banyak sengketa yang menurut peraturan bisa diajukan ke pengadilan, ternyata banyak yang dibiarkan berlalu atau diselesaikan sendiri melalui jalur ADR. Melihat kenyataan tersebut, Mark Galanter berpendapat bahwa setiap komunitas biasanya mempunyai self-regulation termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, hingga akhirnya membuat teori Justice in Many Rooms yang mengatakan bahwa keadilan itu dapat ditemukan di berbagai tempat. Selanjutnya, aplikasi teori Galanter di Indonesia yang bernuansa pluralistik dapat dilihat dari negosiasi, mediasi, arbitrasi, baik sengketa rumah tangga, di tempat kerja, dan lain-lain. Contoh konkretnya, lembaga bipartit dan tripartit untuk sengketa pemburuhan, mediasi kasus pencemaran Sungai Tapak di Semarang, dan Sungai Asahan di Sumatera Utara. Untuk sengketa lingkungan, bahkan sejak tahun 1999, pemerintah telah memberikan wadah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Moore melakukan pembuktian dengan penelitian pada suku Changga di Tanzania yang diberlakukan Undang-Undang Agraria yang baru, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Orang yang dulunya tuan tanah, sekarang tanahnya diambil oleh negara dan kemudian diberi tanah garapan yang luasnya sama dengan yang lain. Ternyata secara terselubung tetap menjadi tuan tanah, karena jika ada orang yang dulunya tidak punya tanah, kemudian dengan undang-undang baru dia dapat tanah, tidak dapat menggarap tanah tersebut karena tidak punya biaya. Kemudian yang terjadi, keadaan kembali seperti sebelum adanya Undang-Undang Agraria baru. Yang tuan tanah kembali menjadi tuan tanah, yang miskin tetap miskin. Akhirnya, muncul satu teori semi-autonomous social file dari Sally Moore yang mengatakan bahwa dalam bidang kehidupan sosial, secara internal dapat membangkitkan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, sistem-sistem, tetapi di lain pihak juga rentan menjadi sasaran dari kekuatan dan aturan yang lain berasal dari eksternal yang mengitarinya. Selanjutnya, teori semi-autonomous social fields dalam Ihromi 1992 yang merupakan hasil penelitian di bidang agraria di Tanzania, tepatnya pada suku Chagga. Latar belakang munculnya teori ini dari adanya dikotomi tentang hukum dari Roscoe, Pond, dan Scott Reed. Ahli sosiologi hukum Roscoe berpendapat bahwa hukum itu berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat. Artinya pemberlakuan hukum dari pemerintah, maka perilaku masyarakat dapat diarahkan sesuai
Sebaliknya, Cochrane mengemukakan bahwa masyarakatlah yang menentukan hukum, bukan masyarakat yang diarahkan oleh hukum dari pemerintah. Ya, di sini saya kembali menjelaskan teori terakhir dari Michael Lipsy yang bertajuk Street Level Bureaucracy dalam Manisnambau 2000.2.168 berpendapat bahwa para birokrat tingkat bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat mengemban dua tugas sekaligus, yaitu yang pertama sebagai pelaksana peraturan atau kebijakan, yang kedua dalam diri mereka melekat diskresi atau kebijaksanaan. Teori Street Level Bureaucracy mengatakan bahwa kecenderungan birokrat tingkat bawah untuk melakukan diskresi yang menguntungkan dirinya sendiri. Contoh di Indonesia adalah pungutan liar untuk mengurus KTP, SIM, paspor, perizinan, sertifikat tanah, bahkan termasuk pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi 4 teori yang dijelaskan oleh teman-teman saya, yang dimana teori tersebut salah satunya diantara adalah From Shopping Forum dari Quebec Fond Benda Beckman 2000 dari 64 sampai 65. Yang kedua adalah Marx Gelenter dalam Ihromi tahun 1993, dan yang ketiga adalah teori semi Honorius Social Field dalam Ihromi sama tahunnya 1993. Dan yang keempat terakhir adalah teori Michel Lipsky dalam Manisnambau 2168. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau sanggahan atau saran apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih.